Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis dua artikel. Satu dari jurnal nasional dan satu dari jurnal internasional. Yang sama-sama membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Melalui analisis ini, saya ingin menunjukkan bagaimana peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil bagi semua siswa. Dalam presentasi ini, saya mengambil judul kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, di mana penelitian akademis dan pengalaman lapangan menunjukkan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Presentasi ini mengeksplorasi peran krusial guru dan kebijakan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua siswa. Yang pertama adalah artikel nasional berkaitan dengan peran guru dalam kesetaraan partisipasi. Artikel yang saya ambil dengan judul Peran Guru dalam Mendorong Partisipasi Setara antara Siswa Laki-laki dan Perempuan di Sekolah Dasar bersumber dari Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara Sinta 3 2022, di mana saya mendapatkan beberapa isi. Yang pertama adalah perhatian yang tidak seimbang, di mana guru sering memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki, terutama dalam pelajaran sains, yaitu di sana menciptakan ketimpangan dalam kesempatan belajar. Yang kedua berisi dengan partisipasi pasif perempuan, di mana siswa perempuan cenderung lebih pasif dan kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat di kelas. Dan yang ketiga adalah solusi berbasis pelatihan. Pelatihan guru berperspektif gender dapat mengubah pola interaktif dan meningkatkan kesadaran bias gender. Kebijakan setara di tingkat ruang kelas dan sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan berkelanjutan dalam praktik pembelajaran. Pengalaman lapangan di sekolah dasar negeri, saya ambil observasi di SD Negeri Sambanyu 2 Girisobo. Selama praktek pengalaman lapangan, terlihat jelas bahwa siswa laki-laki menunjukkan partisipasi lebih aktif dalam diskusi kelas, sementara siswa perempuan cenderung diam dan tidak mengangkat tangan. Pola ini konsisten di berbagai mata pelajaran, mencerminkan dinamika gender yang tertanam dalam budaya kelas dan ekspektasi guru. Dampak positif kelompok seimbang. Ketika peneliti menciptakan kelompok belajar yang seimbang secara gender, hasilnya sangat signifikan. Siswa perempuan menjadi lebih berani berbicara dan hasil belajar keseluruhan meningkat drastis. Kesempatan yang sama untuk semua siswa tanpa memandang jenis kelamin menghasilkan peningkatan prestasi akademik dan kepercayaan diri yang lebih terukur. Yang kedua berkaitan dengan jurnal studi internasional, yaitu perspektif global tentang kesetaraan gender. Judul artikelnya adalah Gender and Equity in Primary Education, Teacher Role in Promotion Inclusive Learning. Bersumber dari International Journal of Educational Research, Elsevier 2021. Di sana berisi tentang berbagai macam. Yang pertama, studi lintas negara. Penelitian melibatkan sistem pendidikan di Finlandia dan Kanada yang telah menciptakan tingkat kesetaraan gender tertinggi di dunia, memberikan model pembelajaran yang dapat diadopsi. Yang kedua, peran guru dalam membangun kelas sensitif gender. Guru memiliki tanggung jawab kritis untuk cara aktif menciptakan lingkungan kelas yang menghargai kontribusi semua siswa, mengelola bias bawah sadar, dan mendorong partisipasi setara. Yang ketiga,
Bahasa dan metode pengajaran yang adil, di mana pilihan kata, materi pembelajaran, dan strategi pedagogis harus dirancang dengan cermat untuk menghindari penguatan stereotip gender. Yang keempat, berkaitan dengan hasil pelatihan berbasis kesetaraan. Program pelatihan guru yang fokus pada kesetaraan gender terbukti meningkatkan hasil akademis secara merata untuk siswa laki-laki dan perempuan. Keterkaitan dengan materi kuliah MPDR 5302. Yang pertama adalah kesetaraan gender sama dengan pendidikan bermutu. Pendidikan responsif gender bukan sekedar isu sosial, tetapi karakteristik fundamental dari pendidikan berkualitas tinggi yang menguntungkan semua siswa. Guru dan kebijakan berpihak pada keadilan. Guru profesional dan kebijakan sekolah yang progresif harus secara eksplisit mengambil posisi mengutamakan keadilan sosial dan penghapusan diskriminasi. Tiga prinsip universal. Meskipun konteks budaya berbeda, prinsip kesetaraan dan inklusi dalam pendidikan bersifat universal dan relevan di semua sistem pendidikan. Pembelajaran antar bangsa. Indonesia dapat belajar dari praktek terbaik negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan mereka. Berikutnya berkaitan dengan refleksi pribadi. Signifikansi kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah komponen integral dari mutu pendidikan. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa peran guru sangat besar dalam menghapus bias gender sejak dini. Sebelum stereotip tertanam kuat dalam pikiran siswa. Refleksi yang pertama adalah kesadaran guru adalah kunci. Guru yang reflektif terhadap praktik mengajar mereka sendiri dapat secara signifikan mengurangi bias yang tidak disadari. Yang kedua, kebijakan dan pelatihan berkelanjutan. Perubahan struktur memerlukan kebijakan sekolah yang jelas dan program pelatihan guru yang berkelanjutan dan terukur. Tiga, dampak pada kepercayaan diri siswa. Kelas yang adil dan inklusif membuat semua siswa, terutama perempuan, mengembangkan kepercayaan diri dan percaya pada kemampuan mereka. Kesimpulan dan rekomendasi. Bias gender masih nyata. Bukti empiris menunjukkan bahwa bias gender masih terjadi dan tertanam dalam praktek pendidikan di sekolah dasar Indonesia. Refleksi guru penting. Guru perlu secara kritis merefleksikan cara mengajar mereka dan mengenali bagaimana bias pribadi dapat mempengaruhi interaksi dengan siswa. Pelatihan terbukti efektif. Program pelatihan guru berbasis kesetaraan gender telah terbukti efektif meningkatkan hasil akademik dan mengurangi kesenjangan. Budaya kesetaraan di sekolah. Sekolah di Indonesia perlu mengembangkan budaya organisasi yang secara konsisten mempromosikan dan melindungi kesetaraan gender di semua aspek. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga penelitian dan refleksi ini dapat berkontribusi pada upaya membangun pendidikan yang lebih adil dan inklusif untuk generasi mendatang. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kita membantu menyiapkan generasi yang lebih adil, cerdas, dan saling menghargai. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.